Selamat siang rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Hari ini, Senin tanggal 30 September 2024, saya diminta untuk mengajar di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Dalam perkuliahan hari ini, saya diminta untuk menyampaikan materi pengantar mengenai profesi pengacara atau praktisi pajak yang menjalankan tugasnya di dalam dan di luar pengadilan pajak. Oleh karena itu, untuk memahami profesi tersebut, tentunya saya juga diminta untuk menyampaikan pengantar mengenai dasar-dasar teori administrasi negara. Dan tentunya, saya berpendapat bahwa hukum administrasi negara memang menjadi dasar yang sangat penting untuk dipahami ketika para pengacara atau praktisi pajak akan berpraktek di dalam dan di luar pengadilan pajak. Dan pada saat yang bersamaan, hukum administrasi negara tidak hanya dibutuhkan oleh pengacara atau praktisi pajak, namun juga diperlukan bagi pihak-pihak terkait di bidang profesi perpajakan, termasuk ASN. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, dan yang utama dan paling utama adalah hakim di pengadilan, khususnya hakim pengadilan pajak dan juga hakim agung di Mahkamah Agung, khususnya di Kamar Tun khusus pajak. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa hukum administrasi negara ini sangatlah dibutuhkan dan diperlukan, terutama berkaitan dengan memutus perkara di pengadilan pajak. Karena selama ini ada satu mindset di pengadilan pajak yang berpendapat bahwa hakim hanya diminta untuk menguasai hukum atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun banyak hakim pengadilan pajak yang masih keliru dan dangkal pemahamannya karena memang banyak di antara mereka yang kemudian baru kuliah sarjana hukum setelah diterima menjadi hakim pengadilan pajak. Adapun pemahaman mereka adalah mereka dituntut untuk memutus perkara hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan atau berdasarkan hukum positif di bidang perpajakan sesuai dengan amanat pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Namun mereka lupa dan mengesampingkan amanat pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang pada pokoknya mengatakan hakim tidak boleh menolak perkara dengan dalih dasar hukum tidak ada atau tidak jelas. Dan yang paling utama yang harus dipahami oleh hakim pengadilan pajak bahwa hakim pengadilan pajak itu tidak harus memutus dengan hukum positif di bidang perpajakan atau peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Mengapa demikian? Karena ada amanat pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang dengan tegas mengatur bahwa hakim dan hakim konstitusi harus menggali nilai-nilai hukum yang ada di masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apakah nilai-nilai hukum itu hanya hukum pajak saja? Apakah kemudian peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat itu hanya peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan saja? Tentu jawabannya tidak. Oleh karena itu, pasal 5 ayat 1 adalah amanat yang harus dipahami oleh semua pihak yang berprofesi di bidang perpajakan, termasuk pengacara atau praktisi pajak, Direktur Jenderal Pajak dan jajarannya, dan juga hakim pengadilan pajak. Karena semua perkara di bidang perpajakan bermuara di pengadilan pajak, tentu yang menjadi garda terakhir adalah hakim pengadilan pajak. Oleh karena itu, penekanannya harus ada di pengadilan pajak dan pemahaman yang komprehensif tentunya dibutuhkan oleh hakim pengadilan pajak. Dengan demikian, pemahaman mengenai nilai-nilai hukum yang harus dipahami oleh hakim pengadilan pajak bukan hanya hukum atau peraturan perundang-undangan perpajakan saja, tapi juga nilai-nilai hukum lain yang memang diperlukan dalam memutus perkara pajak. Meskipun kita mengetahui bahwa dalam memutus perkara pajak, sepanjang ketentuan perpajakan mengatur dengan jelas dan tegas, maka bisa dijadikan alasan atau dasar untuk memutus. Namun bagaimana kalau kemudian ketentuan perpajakan tidak mengatur? Tentu harus dicari nilai-nilai hukum yang lain. Dan yang paling utama yang perlu saya sampaikan adalah banyak hakim pengadilan pajak yang dalam memutus perkara itu tidak mau menggunakan hukum lain, meskipun di dalam hukum atau ketentuan perpajakan tidak mengatur dengan tegas. Contohnya adalah hukum administrasi pemerintahan yang diatur dalam Undang-Undang 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.
Banyak hakim pengadilan pajak yang berpendapat bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan itu bukanlah merupakan ketentuan lex specialis. Padahal Direktur Jenderal Pajak atau Direktur Jenderal Bea dan Cukai adalah pejabat di bidang pemerintahan yang mengatur mengenai pajak, kepabeanan, dan cukai. Jadi harusnya ketika pejabat itu memutus atau menerbitkan dan menyampaikan keputusan di bidang perpajakan, kepabeanan, dan cukai, juga harus tunduk kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Namun ketika perkara itu masuk atau diajukan kepada pengadilan pajak, hakim pengadilan pajak tidak mau memutus menggunakan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Meskipun hukum lex spesialis yang mengatur mengenai perpajakan, kepabeanan, dan cukai tidak mengatur, namun kemudian hakim pengadilan pajak itu juga tetap memutus tanpa menggunakan nilai hukum yang lain, tapi tetap saja menurut mereka adalah ketentuan atau hukum lex spesialisnya. Sehingga meskipun tidak ada normanya, tapi mereka terus mencari-cari atau mengada-adakan segala alasan hukum untuk bisa tetap menggunakan ketentuan atau hukum positif di bidang perpajakan meskipun normanya tidak mengatur dengan jelas dan tegas. Padahal kita mengetahui bahwa ketika lex spesialis tidak mengatur, maka harusnya berlaku lex generalis, ya. Ketika ketentuan khusus tidak mengatur, maka harusnya berlaku ketentuan umum. Itu adalah salah satu asas juga yang diatur dalam hukum kepabeanan, yaitu generalia sunt proponenda singularibus, yang artinya ketika ketentuan khusus tidak mengatur di bidang kepabeanan, maka harus mengacu kepada ketentuan umum di bidang perpajakan. Begitu juga dengan perkara perpajakan, ketika ketentuan perpajakan tidak mengatur dalam hukum positif, maka harusnya merujuk kepada hukum positif lain, termasuk Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Oleh karena itu sangat penting bagi hakim pengadilan pajak untuk memahami hukum administrasi negara supaya pola pikirnya tidak hanya berfokus kepada hukum positif di bidang perpajakan. Tidak hanya mengetahui hukum formil saja seperti KUP, PPSP, kemudian PP, dan juga hukum material seperti PPH, PPN, dan lain-lain, tapi juga harus mengerti hukum-hukum yang lain karena itu adalah amanat atau perintah pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan. Kalau hakim pengadilan pajak hanya paham mengenai hukum formil dan hukum material di bidang perpajakan, maka sangatlah mudah menjadi hakim pengadilan pajak. Karena menurut pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim konstitusi harus menggali nilai-nilai hukum yang berlaku di masyarakat. Jadi nilai hukum yang berlaku itu bukan hanya hukum perpajakan, tapi juga hukum-hukum lain yang berkaitan dengan perpajakan, termasuk hukum administrasi pemerintahan. Dengan demikian, putusan pengadilan pajak yang diambil oleh hakim pengadilan pajak itu tidak terlalu dangkal, tapi mempunyai pertimbangan hukum yang sangat dalam dan penuh dengan pertimbangan hukum secara filosofis, ya. Dan itulah yang membuktikan bahwa hakim itu mempunyai kualitas karena pertimbangan hukum dalam putusan menggambarkan atau merefleksikan mahkota bagi majelis hakim yang memutus suatu perkara di pengadilan pajak. Nah, oleh karena itu, saya dalam hal ini menyarankan kepada hakim pengadilan pajak maupun Direktur Jenderal Pajak dan juga pengacara atau praktisi pajak untuk belajar memahami hukum administrasi negara dengan baik. Karena itu adalah cikal bakal dari pemahaman dalam praktek dan cikal bakal pertimbangan hukum dalam putusan yang akan diambil oleh hakim pengadilan pajak. Dan kalau ada hakim-hakim pengadilan pajak yang kemudian belum kuliah sarjana hukum, tentu disarankan untuk bisa kuliah sarjana hukum. Dan ketika belajar HAN atau hukum administrasi negara, disarankan hakim-hakim tersebut tidak bolos tapi mengikutinya dengan baik supaya memahami mengenai HAN dengan baik, khususnya hukum administrasi pemerintahan, ya. Dan banyak kasus lagi yang kita bisa bicarakan mengenai pentingnya HAN di dalam membuat putusan pengadilan pajak, khususnya mengenai cacat wewenang, cacat prosedur, dan juga cacat substansi yang diatur di pasal 52 ayat 1 huruf A, B, dan C Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang membuktikan bahwa SKP atau keputusan pejabat basicking tersebut menjadi tidak sah dan harus dibatalkan oleh putusan pengadilan pajak. Sementara itu, rekan-rekan yang kami dapat sampaikan, dan mudah-mudahan hukum administrasi negara ini dapat dipahami dengan baik oleh para mahasiswa yang nantinya akan menjadi calon pengacara atau praktisi pajak, calon pegawai Direktorat Jenderal Pajak atau bawahan dari Direktur Jenderal Pajak, dan juga mungkin menjadi calon hakim pengadilan pajak. Apabila rekan-rekan berpendapat bahwa video ini bermanfaat, silakan rekan-rekan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang berkaitan dengan kebutuhan rekan-rekan
khususnya berkaitan dengan hukum acara peradilan pajak dan juga berkaitan dengan praktek di luar pengadilan pajak. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat siang.